Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita jumpa lagi untuk dalam ibadah hari Minggu ini, hari pertama dari minggu ini. Kita bersyukur ya, Tuhan menetapkan kita berjalan hidup dari finish work. Saudara anak-anak yang dikasihi, paling dikasihi, kita hari Jumat mendengar, kita menerima kasih Bapa dan begitu baik. Ya, hari Minggu juga kita mendengar bagaimana kasih Bapa itu ya semakin dalam. Luar biasa ya, kalau kita kalau Yesus itu tidak menyelamatkan kita, ya kalau tidak dikaruniakan bagi kita, maka kita nggak selamat, saudara. Binasa kekal dan hidup di dunia ini dengan buruk. Ya, orang-orang yang nggak punya Yesus itu hidup di dalam stres, khawatir, gelisah, dan nggak tahu kadang-kadang hal-hal buruk datang. Ya, sayangnya yang memprihatinkan maksudnya kadang-kadang itu terjadi pada orang Kristen ya. Saya mendengar beberapa waktu yang lalu ada seorang teman cerita ada pendeta mau bunuh diri. Padahal jemaatnya 1.500 katanya. Mau bunuh diri di rel kereta. Aduh ya. Belum lagi anak-anak Tuhan yang mati muda. Ya, kemarin saya dengar ponakan seorang teman juga. Ya, terus ada yang bercerai. Tadi ya kesaksian tadi Pastor Gabriel ya, 3 kali bercerai bahkan ya, atau kesian juga yang umurnya udah banyak. Ya, kita bersyukur kita miliki Yesus. Ada banyak orang ketika umurnya udah senior, udah banyak, sakit, lemah, ya sedih, sendiri, ya kerasa ditinggalkan, terlantar, nggak punya bapak gitu, nggak kayak ya memang nggak punya bapak biasanya udah umur ya kayak saya kan nggak punya orang tua lagi gitu ya, tapi ya sendirian, penuh dengan duka cita, seolah-olah ya Pak Melki saya mah udah jauh sini dekat sana, hidup dengan penuh banyak kesedihan. Tapi kita bersyukur Bapak kita nggak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Saya tahu ya, Dia Immanuel. Di dalam kita tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Amin. Ya, terlalu ajaib nih yang kita akan dengar tentang kasih Bapa itu sebenarnya terlalu ajaib, terlalu indah, luar biasa. Ya, makanya kalau saudara dengar hyper atau hyper grace, saudara jangan nolak dulu. Soalnya kita nggak bisa ukur kasih Bapa. Ya, lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Kalau saudara masih bisa ukur, masih di atasnya lagi gitu. Ya, dan kasih Bapa itu segar setiap hari, setiap baru. Ya, surga itu yang turun. Ya, tadi kita nyanyikan di dalam kehidupan kita. Luar biasa, amin. Ya, jadi keselamatan itu soteria. Kita juga sekarang di sini ya, bukannya nanti. Dan menyelamatkan itu bukan keselamatan jiwa kita kekal, itu udah pasti. Dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Itu memang luar biasa dengan darah yang mahal. Tetapi dalam setiap area, setiap aspek, setiap dimensi kehidupan kita, itu dimakmurkan, saudara. Kita ini disebutnya reign in life, berkuasa dalam hidup, ketika kita menerima kelimpahan kasih karunia. Bukan nanti, mulai dari sekarang, karena surga sekarang, karena keselamatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, dan gift of righteousness apa tuh? Kebenaran hadiah, sama-sama katakan kebenaran hadiah. Amin. Dan itu yang Bapak sudah sediakan. Ya, minggu lalu Pastor Prince juga sampaikan dua ayat ya, last word apa? Kata-kata terakhir di Perjanjian Lama dan kata-kata terakhir di dalam Perjanjian Baru. Ya, di Perjanjian Lama bagaimana Tuhan dikatakan mengutuk ya, curse, smitten atau menghajar bumi tuh. Nanti kita lihat kenapa konteksnya. Di dalam Perjanjian Baru kata terakhir grace, kasih karunia. Saudara dan saya akan lihat perbedaannya. Kita mulai dulu dari Maleakhi 4 ya, kita baca ayat 6.
maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi, ya, smite the earth with a curse, ya, memukul bumi dengan kutukan. Nah, bagaimana? Dia memulihkan. Nah, ini konteksnya jelas bapak, sama-sama kata bapak. Ya, mungkin saudara melihat nggak ada gambaran bapak dalam kehidupan saudara, atau memiliki citra bapak yang rusak, dan itu mendukai, membuat duka, melukai hati orang, sehingga sulit melihat kalau mendengar kasih bapak. Nah, tapi Tuhan merestorasi itu juga. Ya kan, diberikan hati yang baru, diberikan roh yang baru, ciptaan baru. Jadi selalu ada harapan. Nah, di dalam kitab Wahyu sebagai ayat terakhir, ya, Maleakhi 4 ayat 6 kan ayat terakhir di Perjanjian Lama. Baru kemudian silent 450 tahun sampai salib Yesus. Ya, sebelum Yesus itu tidak ada suara apa-apa. Wahyu kok 22 ayat 21, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, kalau dibandingkan, nah ini ya, di Maleakhi 4 ayat 6, curse tuh ya, yang ungunya. Ya, Tuhan memukul bumi dengan kutuk. Kenapa? Karena fatherless, tidak ada bapak. Ya, kita bersyukur. Ya, bagi kita nggak punya bapak jasmani, tapi kita punya bapak. Ya, bahkan nanti kita lihat di kitab Mazmur juga, orang-orang yang nggak punya suami tapi punya bapak. Jadi orang tuh nggak kesepian, nggak sendirian, nggak nelongso hidupnya gitu ya, kalau orang Jawa bilang. Nggak ada harapan, ya, ketakutan, sedih, terlantar. Ya, kalau kayak misalnya di rumah ini aja, tadi lewat tikus gitu, wah, semua takut. Ibu Lili semua, padahal cuma tikus ya. Ya, kita beri lem tikus. Ya, karena ada bapak, ada suaminya yang dia ngurus lah ya. Nah, misalnya seperti itu. Ya, itu contoh-contoh sederhana aja. Ya, jadi fatherless itu curse. Ya, kutukan. Tidak punya bapak itu kutuk. Tapi Tuhan memberi solusi, ya, melalui church, melalui gereja. Ya, bahwa diberitakan kabar baik. Nah, nanti kita dengar ya, kabar baik. Ya, Yesus mengenalkan nama Bapa. Ya, kita pegang dulu. Ya, orang bicara gini, ya kan nama Yesus, nama Tuhan Allah Israel tuh I am, Yehovah, Adonai, El Shaddai, El Elyon, apalagi Yehovah Jireh, Yehovah Rafa, Yehovah Nisi. Semua nama-nama yang indah, yang mengandung arti. Ya, misalnya Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Dia itu sendiri penyediaan kita. Yehovah apalagi? Rafa, penyembuh. Dia itu kesembuhan sendiri, bukan menyembuhkan bahkan. Kesembuhannya, obat dia itu. Ya, luar biasa memang. Tetapi ya, apa yang diwahyukan kepada kita itu hubungan yang dekat, hubungan yang akrab, keluarga, sama-sama katakan keluarga. Dan dia Bapa. Bapa itu hadir, ya, mengasihi, melindungi, memelihara, menjagai. Dia maju di depan duluan di dalam keluarga. Ya, kalau ada tantangan, kalau ada hal yang menyenangkan, dia belakangan. itu Bapak ya. Dan di rumah Bapak ada Bapak. Nah, di rumah Bapak seperti di gereja. Ya, di dalam persekutuan kita, ya, saya mau kita menyadari, ya, kita memiliki Bapak. Ya, kita nggak fatherless, nggak kehilangan apa tuh, kasih Bapak, nggak. Amin. Ya, itu sangat penting. Ya, kalau nggak tadi kita lihat, makanya orang yang fatherless banyak hidupnya jadi terlantar, narkoba, seks bebas, ya, kecanduan ini, kecanduan itu, hal-hal buruk. Generasi yang hilang, generasi fatherless. Ya, bersyukur yang masih punya bapak jasmani, sayang-sayangnya juga. Tapi kita memiliki bapak yang luar biasa, bapak surgawi. Amin.
Ya, jadi Bapa yang menghadapi seperti gembala menghadapi serigala gitu. Dari luar, dari musuh. Kita punya Bapa. Nah, yang ngomong-ngomong hari ini memang lagi Happy Father's Day ya. Bapak-bapak selamat Hari Bapak. Ya, internasional ada Happy Father's Day. Ya, dan happy. Ya, selalu waktu kita menyelamat kita ada happy. Nah, kita lihat apakah Bapak kita itu happy, penuh sukacita? Ya, tentu saja kalau dijawab dengan gampang. Ya, wajahnya dikatakan bersinar kepada kita, itu selalu tersenyum kepada kita. Tapi kita baca ayatnya ya. 1 Timotius 1 ayat 11. 1 ya, oke. Yang berdasarkan Injil Allah yang mulia dan maha bahagia. Nah, Allah itu disebut yang mulia dan maha bahagia. Ya. Makarios bahasa Yunani ya. Sebenarnya dalam bahasa ini dibilang bless, the blessed God. Ya, mulia the blessed God tuh ya. Ya, dari menurut Injil. Jadi Injil kita, Injil kasih karunia, Injil damai sejahtera, Injil Kristus, itu Injil Allah yang happy, sukacita, penuh sukacita. Bukan Allah yang mukanya kereng, pegang petir katanya, pegang tongkat, dikasih ya, dan mengejar dosa, memburu dosa, siap-siap membentung anak-anaknya gitu. Oh, bukan begitu saudara. Itu jadi rusak lagi citra Bapak. Dan dia juga bukan tua, karena tua adalah kutub. Dia muda, segar, energik, ya, luar biasa. Dan itu yang diberitakan oleh Paulus di dalam kitab Timotius ini. Itulah Injil yang kita dengar. Sama-sama kan? Ya, jadi Makarios itu artinya memang bless. Ya. Allah yang tadi katakan the God of bless, memberkati dan happy. Sama-sama katakan memberkati dan happy. Happy itu apa? Bahagia. Amin. Ya, jadi saudara anak-anaknya bahagia nggak? Ya, bahagia. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi waktu kita happy, kita diberkati. Waktu kita diberkati, kita happy. Ya, jadi nggak ada tuh, wah, berkat. Nanti beracun gitu. Karena ada orang takut kan. Ya, saya mah apa adanya aja lah. Saya nggak mau terima banyak-banyak lah. Nanti begini, nanti begitu. Kenapa nanti begini, nanti begitu yang buruk? Karena dia melihat dirinya sendiri. Makanya saya selalu bilang, kalau nggak mau berkat dari Bapak, doa aja, minta kasih Melki aja, kasih saya aja. Karena saya percaya kalau Tuhan memberkati tidak ada racunnya. Ya, apa tuh dibilangnya? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya misalnya. Ya, firman yang dia tidak tambahkan dengan duka cita. He added no sorrow. Jadi kalau berkat dari Tuhan beracun nggak? Tidak. Sama-sama katakan tidak. Ya, bahkan minggu lalu kita dengar kita menerima segala berkat Abraham. Ya, diberkati berlimpah-limpah. Ya, Abraham itu dibuat menjadi bangsa yang besar, dibilang ya, masyhur namanya, diberkati menjadi berkat, 4 udah ya. Memberkati orang yang memberkati Tuhan itu ya, mengutuk orang yang mengutuk. Dan oleh Abraham dan keturunannya kita, setiap kaum di muka bumi meraih berkat. Setiap kaum. Artinya apa? Kita mewarisi dunia disebutnya dalam Roma 4. Ya, saudara percaya aja, ayat-ayatnya ada. Tapi kita lihat ya, bahwa Tuhan itu memberikan kita berkat, bless dan happy, bahagia. Sama-sama katakan bahagia. Semua mau bahagia? Amin. Ya, jangan takut saudara. Kadang-kadang orang merasa, wah, ini Injil kemakmuran. Oh ya, maunya enak-enak aja. Saudara, bener saudara. Ya, saudara tuh orang yang ngomong gitu tuh nggak tahu aja. Waktu dia sakit, dia teriak-teriak juga minta disembuhkan. Waktu dia nggak bisa bayar kontrakan, waktu dia nggak bisa bayar ini dan itu, teriak-teriak juga. Ya, terus apa? Kebanggaannya penderitaan. Tuhan nggak bangga dengan itu. Tuhan sediakan Yesus.
Memberikan saudara hidup dan saya memberikan kita hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Ya sederhana aja. Ya kelimpahan bukan hanya keuangan, damai sejahtera, sukacita, bahagia, keluarga yang baik, suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik. Bukan hanya baik, luar biasa baik, hubungan yang baik, bisnis usaha yang baik, semua Kanaan pokoknya. Tempat perhentian Tuhan. Yang percaya katakan amin, ya. Bapak senang. Bahkan Lukas 12 ayat 32 lebih ekstrim lagi. Tuhan bilang ini, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Ya, walaupun kita sedikit secara jumlah, orang kan selalu bilang, ini kaum minoritas. Bukan saudara ya, kita jangan percaya ini kaum minoritas. Ya, itu secara jumlah secara manusia. Kita bersama Yesus, kita mayoritas. Sama-sama kan, saya bersama Yesus mayoritas. Ya, kita bukan di bawah tekanan atau warga negara kelas 2, bukan. Kita warga negara surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bersama Yesus selama-lamanya. Nah, baca sama-sama. Karena Bapamu telah berkenan atau good pleasure, happy. Ya, kayak tadi Makarios tadi. Ya, apa tuh? Bahagia gitu. Memberikan kamu kerajaan, saudara. Itu status saudara, itu kedudukan saudara, itu posisi saudara dan saya. Direndahkan, jangan. Itulah kemunafikan kalau ayat Alkitab bilang ya. Atau apa tuh? Membenarkan orang fasik, menyalahkan orang benar, dua-duanya ada kekejian. Kekejian kalau kita bilang kita orang dibenarkan, terus kita bilang kita orang berdosa. Itu bukan di alam, saudara. Kekejian. Ya. Kalau Tuhan bilang kita mewarisi kerajaan, ya kita terima. Maka status kita putra-putri raja. Dengan status kita itu, keluarlah perilaku, keluarlah hal-hal yang baik dari dalam keluar. Yang percaya katakan amin. Ya. Berarti Bapak itu well pleased atau senang untuk memberkati, untuk menyembuhkan, untuk membuat kita tadi kerajaan apa? Reign in life, berkuasa dalam hidup. Makanya nggak ada urusan tuh. Ceritaan yang di awal saya bilang, mau bunuh diri lah, ya, mati muda lah, keluarga hancur-hancuran lah. Sayangnya orang Kristen bilang gini, oh itu salib saya. Ya, tapi kalau udah terjadi, Tuhan bisa pulihkan, restorasi. Tapi jangan ngomong yang salah dong. Jangan percaya yang salah. Seperti hari Jumat kita selalu belajar tentang apa? Ya, the power of right believing. Kuasa dari percaya benar. Jangan berpikir, waduh nanti kayak sudah tua saya ditinggalin. Saya sendiri nelongso. Ya, sedih. Sendirian. Sakit-sakitan. Lumpuh. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Orang dikeluarkan dari Mesir oleh Bapa, oleh Tuhan. Ya, itu kuat semua. Makanya saudara dan saya dijanjikan. Bukan hanya dengan panjang umur. Ya, yang menantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Kekuatan baru. Kekuatan artinya apa? Bukan, ini kekuatannya nih, diperbaiki. Bukan, diberi exchange power. Kekuatan Tuhan sebenarnya. Kenapa? Karena disebutnya naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Sayap Raja Wali bilang apa? Artinya kasih karunia. Berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Itu bukan soal kuat-kuatan mental, bukan. Saudara terima dengan hati yang rendah hati. Ya, karena tadi kita udah baca, well pleased, Tuhan itu happy. Amin. Ya, Tuhan itu memiliki sense of humor yang tinggi. Ya, ini kita baca Matius 7 ayat 9 sampai 11. Kalau dia berikan kerajaan, makanya dia bilang gini, pakai pertanyaan-pertanyaan retoris nih ya. Pertanyaan-pertanyaan yang masa iya sih gitu, meneguhkan sebenarnya. Adakah dia bilang seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya yang meminta roti? Jadi kalau anaknya minta roti, misalnya kita jalan sama anak kita, bapak nih jalan sama anaknya yang masih kecil. Ada lewat tukang roti atau tukang McDonald gitu. Pih, lapar pih, mau beli roti. Bapaknya ambil di jalan. Nih, makan. Anaknya makan batu gitu.
sampai giginya rontok. Kan nggak ada katanya. Kalaupun nggak beliin juga nanti kalau papi punya uang. Masih begitu. Nggak mungkin katanya. Kalau anaknya, atau membeli ular katanya. Jika anaknya minta ikan. Ya kalau di McDonald ada apa tuh? Filet O Fish misalnya. Roti ada ikannya. Yang rasa ikan. Terus malah dikasih ular nih, beracun gitu. Dikasih racun. Ular bicara bisa ya, beracun. Kan itu yang sebenarnya Tuhan Yesus tuh tanya sebenarnya. Masa kita minta yang baik? Misalnya, siapa nih? Minta Tuhan, Bapak buka rahim saya minta anak seperti yang kau janjikan. Bahwa saya memiliki keturunan ilahi. Terus dikasih racun, dikasih batu gitu, dikasih racun. Nggak mungkin, saudara. Ya, makanya jangan percaya lagi misalnya contoh-contoh orang yang bilang gini, ya nggak apa-apalah, anak saya mati masih muda, lagi pik-piknya, lagi baik-baiknya. Mana tahu sekarang dia mati umur 15 misalnya. Mana tahu nanti umur 24 dia jadi narkobais, jadi itu. Itu yang kadang-kadang saya dengar. Kesannya kayaknya gimana gitu. Kayaknya Tuhan tuh kejem gitu. Tapi ya dipoles-poles kayak gitu, nggak begitu juga, saudara. Ya, jadi gimana Pak Melki? Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Ya pokoknya kita percaya aja, anak-anak kita diurapi. Tunas pohon zaitun dibilang. Ya. Anak-anak yang perkasa di bumi. Ya, yang laki-laki great dari sejak muda. Apa tuh? Great, besar. Yang perempuan tiang-tiang penjuru istana raja. Itu Tuhan. 11. Makanya ditanya lagi dengan pertanyaan retoris. Peneguhan lagi. Jadi jika kamu yang jahat. Jadi apa ya? Kalau ada evil father, kalau ada bapak yang jahat aja, katanya dia bilang. Ya, tahu memberikan pemberian yang baik. Tadi kan nggak mungkin katanya kasih batu kalau anaknya minta roti kepada anak-anaknya, apalagi bapakmu yang di surga. Ya sengaja dibandingkan dengan ekstrim gitu. Ya, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Makanya kita belajar minta yang besar. Karena kita memiliki Bapa yang besar, karena kita memiliki Tuhan yang besar. Dan dia nggak jadi stres ketika saudara minta yang besar. Amin. Ya, ini happy God. Dibilang dia, Bapak kamu yang jahat aja, jadi saya ingat gitu. Pernah yang saya cerita didatengin preman di kantor saya dulu, apa di toko. Yang itu saya bilang gini, Bapak punya anak. Preman datang nih, udah duduk berdua gini. Ya saya punya anak. Pak, kalau anak Bapak tuh jadi seperti Bapak gimana? Wah, dia langsung bilang, wah jangan. Bapak seorang preman aja nggak mau anaknya jadi preman seperti dia. Dia mau anaknya terhormat. Tuh, sebenarnya saya melihat sendiri. Ya kalau misal maaf kata ada anaknya tukang beca. Anak kalau dia berusaha bahkan supaya anaknya jangan narik beca lagi seperti dia. Itu Bapak yang di dunia. Ya. Kita sudah diberikan the best, Yesus. Bahkan kita diberikan Roh Kudus. The promise, janji. Dimeterai Roh Kudus. Itulah kebenarannya. Itulah yang kita hidupi secara realita. Nah, kembali lagi ya. Jadi ketika Yesus di perjanjian baru, dia menyingkapkan nama Bapa. Pak, Bapak itu bukannya papi, dedi, itu bukannya gelar gitu ya, kayak nama Bapak saya Mikael. Pi, saya panggil papi. Nah, itu ajaibnya saudara. Ya, terserah Tuhan. Tuhan spesial. Pakai nama Bapak. Jadi kalau ditanya, siapa nama Tuhan kamu? Orang Kristen. Yesus. Bapak. Saudara bisa bilang gitu. Ya Bapak kan. Nah ini saya selalu melihat akhirnya sekarang nyadari juga ya.
Jadi ketika kayak orang-orang yang mengancam, kayak tadi saya cerita preman atau apa, saya bilang ini tokoh punya bapak saya. Ya ternyata kita ngomong bapak itu powerful, saudara. Ya di dunia roh tuh, roh-roh yang dunia yang lemah dan miskin disebutnya di dalam Galatia. Itu dengar nama Tuhan kita, Yesus, atau nama Bapak itu, yang kita sadari Tuhan pencipta langit dan bumi itu Bapak kita. Sekali lagi ya, Bapak itu keluarga. Sama-sama katakan Bapak itu keluarga. Dekat. Ya, makanya disebutnya nanti Aba, bukan hanya Bapak, tapi Aba, Dedi, Papi, Papa. Orang Jakarta bilang Babe, ya terserah lah. Aba. Itu dekat. Amin. Itu nama dijadikan. Nama ya. Amin. Nama. Yohanes 17 ayat 24. Jadi di perjanjian baru kasih karunia Tuhan itu Yesus kan nama Yesus. Oke. Allah yang menyelamatkan, Yesus ya. Yehova yang save, yang menyelamatkan. Itu arti nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua bertukuk lutut. Tapi Yesus memperkenalkan Bapa. Ya, Bapa, anak, roh, makanya disebut Bapa. Nah, itu sebagai nama. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku dan yang Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Berarti Yesus meninggalkan kita nggak? Nggak mungkin. Immanuel. Ya, Immanuel, Allah beserta kita. Melupakan kita nggak? Nggak mungkin. Bisa nggak? Sekarang umur saya 60. Ntar 65, 70, 80, 100. Kita merasa ditinggalkan. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, dimudahkan lagi. Semakin kuat, semakin segar. Pak, ngimpi Pak, bodoh amat. Saudara nggak percaya, atau siapapun yang nggak percaya, nggak mau tahu saya. Saya percaya kepada kebenaran. Ya, karena kenapa? Yesus di dalam saya. Dia adalah hidup. Zoe. Saya di dalam Yesus. Aman nggak? Aman. Amin. Ya. Diulang lagi. Ya Bapa yang adil. Memang dunia tidak mengenal Engkau. Yang nggak mau percaya, nggak kenal orang dunia mestinya. Tapi orang Kristen harusnya kenal, tapi bisa juga ketipu. Ya. Tapi kita mengenal. Tapi aku mengenal Engkau, kata Yesus. Dan mereka ini tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Jadi Yesus, the best from heaven, ya, turun ke bumi dan tinggal di dalam kita, bersama-sama kita. Ya, dan diteruskan, aku di dalam, tadi ayat berapa? Mengutus aku. Dan 26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Nah, ini ya saudara ya. Ini revelation, pewahyuan. Ya, saya juga semakin menyadari. Ya, makanya waktu kita berdoa Bapa, Papi, Dedi, Aba, itu nama, saudara. Nama yang berkuasa. Yesus. Tuhan Yesus Bapakku. Ya, memberikan namamu kepada mereka. Dan aku memberitahukan supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Dan aku di dalam mereka. Kita tahu ya, Allah adalah kasih. Ya, kita sadar bahwa Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Ketika kita bilang, ya Aba, ya Bapa, Dedi. Ayo saudara, ya, terima secara roh. Jadi Bapa itu nama yang diperkenalkan Yesus kepada kita. Ini pewahyuan. Ya, nama Yesus, nama Bapa. Coba kita lihat Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Siapa? Yesus. Sudah pindah gunung ya, dari gunung Sinai, hukum Taurat, pindah ke gunung Sion. Ya, salib. Ya, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang.
Ya, ini gambaran ya, 12 kali 12 144. 12 Jews, 12 Gentiles kita, ya non Jews tadinya. Dihisap di dalam gereja 144.000 orang. Gambaran ya. Dan di dahi mereka tertulis nama apa? Nama Yesus dan nama Bapa. Saudara jangan dibingungkan. Ya. Ya tapi Pak, orang selalu mau debat gitu aja kan. Nama papanya Pak Melki siapa sih? Mikhail Tanok. Ya itu namanya. Bukannya papi, bukannya papa. Ya itu kalau di dunia begitu. Ya tapi Yesus memperkenalkan Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah pencipta langit dan bumi dan semesta alam. Siapa namanya? Bapa. Ya, luar biasa ya. Terserah Tuhan. Tuhan udah bilang, mau Yehova Jireh boleh, mau penyembuh boleh, mau yang memberkati, Allah panji-panji kemenangan, terserah dia. Sekarang kalau Bapak kok jadi protes? Nah ini sekali lagi pewahyuan yang luar biasa. Kita nggak ditinggalkan yatim piatu di bumi ini. Amin. Ya, kalau saudara punya bapak, saya ingat gini waktu kelas 5 ya. Ada waktu suatu kali, emang saya nakal ya kali ya. Saya ditabok sama guru saya itu. Guru SD ya, Pak Jerry Kedang kalau nggak salah namanya ya. Orang Ambon atau orang Kedang tuh orang mana? Orang Timor mungkin ya. Galak. Nakal, ditabok. Pulang ke rumah, saya cerita sama mami saya, diceritain sama papi saya. Yang surprise-nya gini, besoknya papi saya datang ke sekolah. Waduh, papi saya preman juga kali ya. Datang masuk kelas, langsung guru ditabok sama dia. Ya saya bukan ngajarin yang nggak bener ya, tapi sebagai seorang anak itu ngelihat gini papinya luar biasa banget gitu ngebela anaknya. Digaplok Bapak guru di depan kelas, di depan murid-murid. Ya mungkin masih zaman jahiliyah juga ya, zaman mengerikan. Cuman maksudnya saya mau cerita gini. Ya dia berdiri untuk saya. Itu ayah yang di dunia. Ya, Bapak itu dekat. Ya, kita nggak perlu formal bahkan. Daddy. Ya, ini bicara daddy itu unformal bahkan ya, nggak formal, nggak jauh. Yesus sebelum ke situ saya mau cerita juga Yesus nih ya, di tengah-tengah tekanan kayak tadi kan saya digambar, mungkin saya trauma kan. Tapi saya bela gitu, saya sampai gini-gini. Wah, hebat Bapak lu Melki. Ya maksudnya sebagai anak yang masih kecil waktu itu hati saya wah bangga banget gitu ya. Ya saya bukan ngajarin yang nggak benar. tapi itu cerita benar ya. Tapi kita lihat bagaimana di dalam tekanan Bapak kita membela. Ya, kita lihat di dalam Markus 14 ayat 36. Bagaimana Yesus di Taman Getsemani. Ya, Getsemani artinya oil yang dipres ya, minyak yang dipres. Itu zaitun, karena di situ banyak pohon zaitun dipres. Nah, itu arti nama Getsemani. Katanya, ya Bapak, ya Abah. Nah, ini ya. Ya Abah, ya Bapak. Ya, cerita tentang Getsemani ini di Matius, di Lukas, di Yohanes ada semua. Tapi Markus spesial menulis ya Aba, ya Bapa. Ya, mencatat ya Aba, ya Bapa. Kesadarannya akan abanya, bapanya yang dekat, itu tetap. Ya, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Cawan apa saudara? Cup of judgment. Ya, Tuhan Yesus bukannya takut disiksa, dipukuli, memang itu mengerikan, ya, tapi terpisah dari Bapaknya itu yang paling ngeri. Dan itu dia tanggung. Supaya saudara nggak pernah dan saya tidak pernah terpisah dari Aba kita. Ini perfect sacrifice ya, pengorbanan yang sempurna, perfect love. Ya, kasih yang sempurna. Ya, sebagai di kitab Markus, Yesus sebagai hamba yang melayani, ox ya, hamba yang menderita, hamba yang melayani, tidak pernah kehilangan rasa sonship. Sonship
ya, keputraan. Ya, walaupun ditekan di Getsemani, keringatnya seperti bulir-bulir darah jatuh ke tanah. Ya, saya juga mau ceritakan, saya nggak sebut nama, ya. Ketika suatu hari seorang anak kecil masih TK menelpon bapaknya di sekolah. Ini cerita benar ya. "Pi, tolong," gitu. Ya, bapaknya lagi di jalan. Udah habis santer pergi kan. Di jalan. Dengar anaknya teriak tolong di sekolah. Bapaknya nggak pikir dua kali. Oh iya, segera datang ke sekolah. Ya, ternyata anak itu masih kecil, naik di bangku di telepon umum. Maaf ya saudara ya, dia penuh dengan kotoran. Di celana, saudara. Saya tahu, ya, anak itu pasti tertekan, ya, bingung, masih kecil, malu, dan segala macam. Tapi ketika dia teriak bapaknya datang, ngeberesin semua. Tenang, diberesin, dibersihin. Ya, pulang sama bapaknya mungkin. Ya, saudara, kita ada di comberan, saudara. Kotor, penuh dengan kotoran. Kita bilang, "Bapak, Pi." Bapak itu segera datang, menolong. Semua ketakutan, semua stres, semua malu, semua bau. Ya, seperti anak yang hilang yang kita hari Jumat kita dengar. Saudara bisa dengerin lagi. Ya, bagaimana bapaknya itu berlari, angkat jubah, berlari, memeluk, mencium anaknya yang dari kandang babi itu. Nggak mandi berhari-hari mungkin. Dan memberikan jubah, cincin, kasut, pestain lagi. Sembeli lembu, gemuk. Karena adalah gambaran Yesus. Saudara, begitu lavish, ya, begitu mewah, ya, kasihnya. Skandal bahkan, bikin malu dirinya sendiri sampai begitu tuh Tuhan. Demi anaknya. Ya. Dan nggak sampai situ, saudara. Ya, sonship itu bicara keputraan, bicara anak itu pewaris, huios. Huios itu bahasa Yunani itu putra yang dewasa, yang pewaris. Ini bagian-bagian terakhir kita dengar. Jadi kasihnya itu kalau saudara bilang, ya terbatas Pak Melki kasih karunia, ya terbatas kasih. Saya udah bilang aja gini deh, kalau Tuhan, ya Bapa kita berhenti mengasihi, berhenti jadi Allah dia. Dan itu nggak mungkin. Tuhan nggak mungkin berhenti jadi Allah. Allah adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Bapa kita adalah kasih. Dan dia ada dalam diri kita, nggak jauh. Dan kita di dalam dia, nggak jauh. Rohnya dimeterai dalam diri kita. Kita ciptaan baru. Kurang apa lagi, saudara? Malah kita kurang untuk mengerti betapa sekali lagi, lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Bapa kita. Kita mencurigai mungkin. Kenapa? Ditipu sama iblis. Adam, kamu mah Tuhan pelit sama kamu. Kamu belum seperti Allah. Kalau kamu makan buah ini, kamu seperti Allah. Padahal Adam dan Hawa sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, sekarang saudara dengar. Saudara sudah ditebus, saudara sudah diselamatkan, saudara sudah diperdamaikan, ya, kita jadi anak perwaris. Masih bilang enggak? Iblis yang tepuk tangan, saudara. Dicuri kita, ya, kekayaan kita, kemakmuran kita, semua berkat-berkat Bapa dicuri dalam kehidupan kita. Jangan mau, saudara. Katakan, saya tidak mau. Saya hanya mau terima, tangan terbuka menerima iman. Ya, Galatia 4 ayat 4 nih, bagian-bagian terakhir. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Spesial, Allah itu dari surga turun ke bumi, lahir dari manusia, maksudnya lewat manusia, ya. Maria, kita tahu, perawan Maria, ya, dibuahi oleh Roh Kudus. Nggak ada hubungan sama manusia sih, ya.
dikandung dari Roh Kudus gitu. Ya. Yang takluk kepada hukum Taurat, dia sengaja merendahkan dirinya, takluk di bawah hukum Taurat. Jadi tidak ada hukum yang dilanggar. Digenapi semua dari A sampai Z. Dia diutus untuk menebus mereka. Sama kata menebus saya. Masa kita masih percaya dibohongin lagi? Misalnya dicelakakan, ya, diizinkan sakit, mati muda, ya, dirusakkan rumah tangganya, diceraikan, dibuat putus asa, digencet. Nggak bisa. Kita ditebus, bilang. Saya ditebus, diperdamaikan, dikasihi, ya, reign in life. Yang takluk kepada hukum Taurat, ya, menebus kita yang tadinya kita di bawah hukum Taurat. Kita sudah tahu, ya, kita diberikan jalan dengan kematian Yesus, kita pisah dari hukum Taurat, suami yang lama. Kita bangkit bersama Kristus dengan suami yang baru, Yesus, yang supply semua. Ya, supaya kita diterima menjadi anak, tuh jelas. Huios. Anak yang pewaris, ya, putra. Bukan bocil, bukan anak kecil, bukan, ya. Huios, karena dikasih roh, bacaan, ya. Ia diutus untuk dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya dalam hati kita, dimeterai. Roh Kudus, sama bilang Roh Kudus dalam diri saya. Berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Berseru nama Tuhan, tapi dengan panggilan yang sangat intim. Aba, Bapa. Ya, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, huios. Hamba mau sepinter-pinternya, mau segesit-gesitnya, mau semahir-mahirnya, nggak mungkin mewarisi. Ya, seorang ayah nggak mungkin mewarisi kepada hamba, tapi kepada anak. Ekstrimnya, ya, sebodoh-bodohnya anak, dia pewaris. Tapi kita nggak dikasih bodoh juga. Kita diwarisi kepintaran, kita diwarisi hikmat, kita diwarisi pengetahuan. Maaf. Maaf, ya. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Makanya saudara dan saya itu pewaris, bukan hamba. Kita harus kerja dulu, kita harus melayani dulu, kita harus kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kita harus puasa, kita harus begini begitu, baru kita di alam sama Bapa kita. Oh, bukan, saudara. Ya, kita diberikan rohnya yang kudus, the promise, janji itu, ya, the promise, kita terima, des, huios, pewaris. Amin. Ya, makanya Tuhan bilang sama Nikodemus, seorang kepala ahli Taurat, orang Farisi. Nikodemus malam-malam datang kepada Yesus. Kalau kamu nggak lahir dari air dan roh, kamu nggak bisa menjadi diselamatkan, ya, melihat kerajaan Allah. Wah, dia mikirnya secara biologis, ya. Masa saya masuk rahim ibu saya lagi, terus keluar lagi, saya udah tua begini. Tuhan bilang, kamu nih gimana sih, pemimpin Yahudi nggak ngerti. Ya, karena kita dilahirkan dari Holy Spirit, ya, Roh Kudus, ciptaan baru. Yang percaya katakan amin. Ya, percaya dulu, baru berbuah, saudara. Pasti. Itulah keajaiban dari Injil, kabar baik kasih karunia. Ya, sebenarnya di dalam perjanjian lama, Tuhan juga udah kasih petunjuk-petunjuk. Teman, tersembunyi memang di perjanjian lama, bahwa dia tuh Bapa. Ya. Jadi misalnya contoh Ulangan 32 ayat 5. Tapi emang ini dari bapak yang kesel sama anaknya, berlaku busuk terhadap dia, Tuhan. Mereka bukan lagi anak-anaknya. Ya, tuh sampai begitu, ya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Di bawah hukum Taurat, ya begitu. Padahal anak. Coba ayat 6. Demikian engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan dari bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Di bawah hukum Taurat, semua orang bebal, tidak bijaksana, bodoh. Nah, tapi Tuhan sebenarnya kasihin. Bukankah ia Bapakmu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan
menegakkan engkau, orang Israel mesti tahu bahwa itu bapaknya, Yahweh itu, Adonai, Elohim, El Shaddai. Ya, tapi belum terwahyukan sampai Yesus menegakkan nama Bapa ini. Ya, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14, ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Janji, saudara. Ketika kita, ya Aba, ya Bapa, saya terima Yesus. Ya, saya terima Roh Kristus, Roh Kudus. Kita hidup di apa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Led by Holy Spirit. Jadi takut nggak? Nggak takut, saudara. Makanya dibilang Tuhan berjalan di depan kita, menjadi barisan penutup kita. Di atas kita surga terbuka. Saudara, hidup menderita nggak mungkin. Diselantarkan oleh Bapa yang punya langit dan bumi, nggak mungkin. Ya, saudara dan saya diled, dipimpin, diberikan hikmat, pengetahuan, sukacita, damai sejahtera, Roh Kudus itu, ya, begitu banyak penghibur, penolong yang mengingatkan semua. Itulah anak. Itulah anak Allah. Ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Dia hamba roh perbudakan. Di bawah hukum Taurat, roh perbudakan. Ya, kalau di bawah perbudakan, ya kalau kita nonton atau baca buku ya tentang budak-budak, itu selalu takut salah. Ya. Kalau salah dicambuk gitu. Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ya, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu huios, anak Allah. Roh Kudus. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, D3, dekat. Ya Aba, ya Bapa. Amin. Ya, tidak ada lagi ketakutan. Sama-sama katakan, tidak ada lagi ketakutan. Ya, bahasa MSG-nya bahkan dia bilang, what next Papa? Selalu ada, ya Aba, ya Bapa. What next Bapak? Apa lagi Bapak? Apa lagi? Kita udah terima, apa lagi Bapak? Ya, suatu kayak sebenarnya misalnya kita diajak ke tempat bermain sama ayah kita waktu masih kecil, atau udah gede juga nggak apa-apa lah ya. Ke Disneyland gitu ya. Udah naik satu ini. Apalagi Pi? Apalagi Pi? Selalu bergairah, selalu hidup dengan penuh sukacita. Bahagia, punya bapak yang happy tadi, punya bapak yang blessed tadi, yang memberkati. Ya, kalau sudah bilang, ya tapi saya udah nggak punya ayah, nggak punya ibu, masih kecil, nggak punya suami. Nah, Mazmur 68 ayat 6 katakan gini, Bapak bagi anak yatim, pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Di rumah Bapak, di gereja, ya saudara nggak sendirian. Saudara dengar bahwa ada Bapak yang memelihara saudara, yang melindungi. Ya, saudara nggak sendirian, nggak perlu ketakutan. Ya, saya kebayang lah kalau anak yatim, kan kebanyakan takut kan hidupnya. Takut, terus diambil orang, takut lagi, ditaruh di rumah yatim piatu, ketakutan lagi, dibully. Tidak saudara. Saudara dan saya tidak begitu. Amin. Kita mempunyai Bapak yang happy, ya, yang memberkati, yang mengasihi kita. Saya nggak panjang lebarkan. Hari ini hari Father's Day, ya, sebentar nanti kita berdoa untuk keselamatan, ya. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar bahwa ada Bapak, Tuhan itu adalah Bapak, itu luar biasa, saya dipulihkan, hati saya terharu. Ya, saudara mau terima Yesus, saudara nanti ikuti saya berdoa. Sebentar juga setelah itu kita akan berdoa untuk para ayah, para bapak-bapak, ya, di keluarga kita semua. Dan kita melihat, ya, karena bapak-bapak juga representasi Allah Bapa kita yang di surga, Bapa yang di surga. Mari saudara yang mau menerima Yesus, ikuti saya berdoa, ya. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya,
dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang terkasih. Saya memiliki Bapa yang tidak meninggalkan saya, yang tidak pernah melupakan saya, tidak membiarkan saya terlantar sendiri, ketakutan, hidup kekurangan. Tapi saya memiliki Bapa yang happy, penuh bahagia, dan memberkati saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saya doakan, mari bapak-bapak angkat dua tangannya. Para ayah, Bapak, terima kasih dalam hari Father's Day hari ini. Bapak, kami mendengar bahwa kami memiliki Bapak surgawi, dan bapak-bapak di dunia merepresentasikan Engkau. Biarlah Tuhan nyatakan orang-orang bapak-bapak Kristen memiliki kehidupan yang memberkati keluarganya, istri, anak-anaknya. Bapak-bapak Kristen, anak-anakmu yang merepresentasikan Tuhan, menjadi pelindung, penyedia bagi anak-anak keluarganya dengan luar biasa, karena disuplai oleh Tuhan, karena kasih Bapa yang luar biasa, karena Roh Kudus. Kami berseru, ya Aba, ya Bapa, Daddy, God yang dekat dan selalu memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita malam hari ini. Ya, kita bersyukur saudara dan saya diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Ya, disegarkan dengan air yang jernih, menghapus semua debu-debu. Kaki kita luar biasa ya, dan diseka dengan kain lenan halus. Yang seperti Rasul Paulus bilang bahwa apa yang kuteruskan kepadamu aku terima sendiri dari Tuhan. Ya, kita terima sendiri dari Tuhan. Bahwa pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Itulah Holy Communion ya. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar benefit, ya, benar-benar menguntungkan. Ya, kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Ya, karena Tuhan mau kita memiliki tubuh yang berkualitas. Ya, karena tubuh Kristus diremukkan tuh seperti salib di belakangnya, hancur-hancuran supaya kita utuh. Ya, bahkan sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus semua. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Ya, dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita. Dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar ya, jam 3 sampai jam 12 sampai jam 3 ya, padahal disalib dari jam 9 ya, ini kegelapan menutupi seluruh bumi. Dan ini nyata ya, menanggung sakit, penyakit, kutuk, murka yang mestinya menimpa kita. Seperti rudal tuh ya, masuk ditimpa semua kepada Yesus, diserap habis. Nggak ada sisa buat saudara dan saya. Sehingga kita bisa rest, bersandar hanya pada kemurahan dan kebaikannya. Dan berkata, Tuhan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Yesus di surga sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut, atau serupa dengan itu. Demikian saudara dan saya di bumi ini. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos di dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Ya, kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya di tepi batang air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, berarti segar, kuat terus, ya, energik, dinamis ya terus. Dan apa yang kita perbuat prosper, good, sukses, berhasil, beruntung. Kalau di dalam firman, ya, kita makan daging Kristus, korban tuh paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, memerdekakan saudara saya dari hukum dosa dan hukum maut. Dari sekutuk Adam sudah putus. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Ya, di tengah-tengah dunia yang gelap, pahit, ya, saudara menerima yang manis. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan.
Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kepala sehat, tubuh sehat. Saudara, apapun yang rusak sudah direstorasi 120% lebih baik dari sebelum sakit. Ya, dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni. Ya, kita dibenarkan semuanya. Dihapus semua. Masa lalu, masa kini, masa depan. Tuhan melupakan, tidak mungkin pernah ingat dosa-dosa kesalahan kita. Continue berkelanjutan, terus-menerus dibayar terjun darah Yesus. Tidak mungkin diinput. Kita nggak ada harapkan sebab akibat dari dosa. Nggak ada. Sudah ditimpa ke Yesus. Ya, kita sebaliknya menerima apa yang Yesus bayar dengan darah yang mahal. Mewarisi. Ya tadi huyos, sonship, keputraan. Roh Kudus sudah meterai. Kita menerima warisan, pewaris. Ya, pewaris apa? Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, baik isinya. Kita nggak bangun, kita nggak isi. Kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau. Di gunung, di lembah. Di tempat tinggi, di tempat rendah. Keadaan tinggi, keadaan rendah. Finansial kita, Tuhan berikan kepada kita. Ya, kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Semua hal-hal rohani, hal-hal firman. Semua powerful, Roh Kudus, ya, pengurapan, sukacita. Kita nggak tanam, tapi kita makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Kita yang memilikinya. Ya, mewarisi gandum, jelai, kita makan. Tidak perlu berhemat. Saudara nggak mungkin kelaparan, nggak mungkin ditelantarkan oleh Bapa. Amin. Ya, kita mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat, hujan akhir. Golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Ya, berkat-berkat rohani di alam surga itu milik kita semua. Sudah dibayar. Ya, karisma, karunia-karunia roh. Sudah luar biasa. Itulah kasih Bapa yang dicurahkan berlimpah-limpah, mewah. Ya, tanpa batas. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih. Ya saudara, mulai sekarang kita sadari lebih lagi bahwa Dia Bapa kita. Terima kasih, terima kasih.